Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul American Animal. Film ini yang diangkat dari kisah nyata akan menceritakan bagaimana ada 4 orang mantan pencuri yang menceritakan kembali bagaimana kisah pencurian yang mereka lakukan ketika di masa lampau. Ketika mereka muda, mereka sempat mencuri sebuah buku langka yang berada di perpustakaan universitas mereka. Karena buku tersebut harganya tidak main-main, malahan bisa mencapai jutaan dolar. Saat itu mereka berempat tidak memiliki pengalaman bagaimana cara untuk mencuri. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang pria yang sedang menghiasi dirinya dengan beberapa alat yang berada di hadapannya. Ketika dilihat bahwa ia sedang menyamar sebagai seseorang yang lain. Selain itu, scene memperlihatkan bagaimana ada beberapa orang tua sedang menceritakan bagaimana mereka telah merasakan kesedihan karena memiliki seorang anak yang belum diketahui detail mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Berlanjut, scene memperlihatkan ada 4 orang pria yang siap masuk ke dalam sebuah bank. Dan inilah film American Animal. Scene berpindah memperlihatkan seorang pria muda bernama Spencer sedang dilakukan wawancara untuk masuk ke perguruan tinggi. Ketika di perguruan tinggi, Spencer dikenal sebagai seseorang yang pandai dalam hal melukis. Bahkan kehidupannya dihabiskan untuk melukis kanvas dengan hasil yang memukau. Dan itulah mengapa Spencer dapat masuk ke dalam universitas tersebut. Akan tetapi ketika di perguruan tinggi, Spencer cukup mendapatkan rundungan dari teman kuliahnya. Namun semuanya tidak terlalu buruk karena Spencer memiliki seorang teman yang bernama Warren. Spencer dan William pernah melakukan pencurian di sebuah restoran cepat saji dengan membawa sosis yang berada di sana. Selain itu, film ini akan dijelaskan oleh Spencer dan William yang sudah berumur 30 tahunan. Sehingga cerita dari film ini akan menceritakan bagaimana mereka melakukan aksinya ketika muda. Kemudian, scene berlanjut, Spencer pernah melakukan kunjungan ke salah satu museum seni bersama dengan dosen serta mahasiswa yang lain. Ketika di dalam museum, ada satu karya seni yang membuat Spencer terpukau untuk melihatnya sejenak dan lukisan tersebut adalah lukisan yang menggambarkan bagaimana ada seekor flamingo di sebuah sungai. Tidak hanya itu, Spencer menemukan sebuah fakta bahwasanya lukisan tersebut memiliki nilai jual sebesar 12 juta dolar. Setelah itu, Spencer pun kembali bertemu dengan William. Mereka berbincang dan menemukan sebuah ide untuk mencuri karya seni tersebut. Warren sadar bahwa untuk mendapatkan hal tersebut diperlukan usaha yang besar. Karena menurut Spencer pun, Warren adalah seseorang yang jika ia menginginkan sesuatu, maka dirinya akan mengupayakan seluruh cara. Kemudian, kita akan diperlihatkan Warren yang mulai mencari cara bagaimana untuk melakukan sebuah pencurian. Setelah menemukan beberapa informasi, Warren langsung mendatangi Spencer yang sedang bekerja part-time di sebuah swalayan. Warren memberitahu bahwa kita memerlukan cetak biru perpustakaan untuk mengetahui jalan masuk serta jalan keluar. Dengan santainya Spencer menanggapi jika memerlukan cetak biru, maka Spencer menyanggupi untuk menggambar manual cetak biru perpustakaan. Berlanjut, Warren pun mendatangi temannya untuk mendapatkan informasi mengenai seseorang penadah barang langka. Karena dapat dikatakan mereka berdua mulai dari nol dalam upaya pencurian. Warren berhasil mendapatkan sebuah email darinya. Akan tetapi ada aturan untuk tidak mengirimkan pesan kepadanya dengan email yang sama. Setelah berhasil berkomunikasi dengan penadah, mereka berdua berangkat ke New York dengan kesepakatan mereka berdua akan memberikan uang 500 dolar hanya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penadah. Ketika sampai di New York, mereka berdua sempat menikmati gemerlap malam di sana.
Keesokan harinya, timeline waktu menunjukkan 14 Februari 2004. Di sebuah ujung jalan, Warren memberikan uangnya kepada salah satu pria di sana. Entah mengapa pengakuan dari Warren dan Spencer berbeda. Spencer melihat Warren bertemu dengan seorang pemuda. Akan tetapi Warren mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan pria tua. Kemudian, dari pertemuan tersebut, Warren mendapatkan sebuah kontak baru dengan pria yang berada di Belanda. Karena terlanjur sudah setengah jalan, Warren nekat pergi ke Belanda tanpa ditemani oleh Spencer. Warren di sana hanya seorang diri untuk bertemu dengan penadah yang sesungguhnya. Dengan tanpa pengalaman, Warren mencoba untuk bersikap profesional dalam rangka dapat bekerja sama dengan penadah tersebut. Mereka meminta kepada Warren untuk bisa memberikan bukti otentik barang yang akan dijual kepadanya, serta memberikan sebuah email pula kepadanya. Sesampainya kembali di Kentucky, Warren bertemu dengan Spencer dengan memberitahu hasil pertemuannya dengan penadah Belanda. Mereka berdua kembali menyusun rencana untuk melakukan pencurian. Mereka menyadari dua orang tidak cukup untuk melakukan hal tersebut, sehingga Warren memiliki sebuah gagasan untuk mengajak temannya satu lagi bernama Eric. Ketika di dalam kelas, Warren langsung memberikan kertas kepada Eric untuk dapat berbincang dengannya. Ketika pulang kelas, tanpa basa-basi, Warren langsung menjelaskan rencananya dan ternyata Eric tanpa pikir panjang mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian mereka mengajak Eric untuk melihat tempat perpustakaan yang akan mereka curi. Di sini Eric langsung memberikan beberapa pandangan mengenai rencana Spencer dan Warren yang ternyata kurang matang dan masih banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk mengganti jadwal pencurian berlangsung menjadi siang hari. Keesokan harinya di ruang rektor, Warren dipanggil karena dirinya adalah mahasiswa jalur prestasi atlet. Akan tetapi karena track record buruknya di ruang perkuliahan dan Warren hampir gagal masuk ke dalam formasi untuk pertandingan kelak, Warren mendapatkan teguran dari rektor untuk memperbaiki apa yang ia lakukan. Seperti yang kita ketahui, Warren saat ini malah fokus dalam rencana pencurian yang ia buat sehingga kurang fokus kepada dunia perkuliahan. Scene berganti, scene memperlihatkan Spencer, Warren, dan Eric sedang berkumpul untuk melanjutkan menyusun perencanaan. Mereka bertiga merencanakan untuk masuk ke dalam ruangan di mana buku lukisan berada karena di sana hanya dijaga oleh salah seorang petugas, yang notabene hanya seorang ibu-ibu. Akan tetapi di sini mereka tersadar bahwa membutuhkan seorang supir untuk memindahkan barang curian mereka. Sehingga Warren kembali memiliki sebuah ide untuk mengajak teman semasa SMP-nya yang bernama Chas. Chas adalah seorang mahasiswa yang belajar dari keluarga yang cukup kaya raya, akan tetapi sedikit barbar. Chas dikenal sebagai mahasiswa yang memiliki kesibukan olahraga. Kemudian, Chas pun berhasil diajak oleh Warren tanpa memerlukan usaha yang berat. Berlanjut, mereka berempat akhirnya telah berada di markas untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan. Di sini, Warren memberikan nama samaran dengan nama panggilan warna. Warren memiliki nama panggilan Mr. Yellow, Eric Mr. Black, Spencer menjadi Mr. Green, dan Chas memiliki nama panggilan Mr. Pink. Tidak hanya itu, mereka akan menyamar sebagai pria tua untuk masuk ke perpustakaan dan menjalankan misinya. Kemudian, Warren memberikan tugas kepada mereka semua. Spencer bertugas untuk membeli riasan kakek tua, Eric bertugas membeli KTP palsu, Chas bertugas untuk berlatih dan mencari jalur tercepat untuk melarikan diri. Dan Warren akan bertugas mencari bukti otentik dari barang yang akan mereka curi. Sehingga para penadah mau membeli barang curian. Termasuk Warren sudah menetapkan waktu pencurian yang akan dilakukan ketika ujian akhir semester dilakukan. Karena banyak pihak khususnya mahasiswa jarang mendatangi perpustakaan, kemudian mereka berempat bersepakat memilih Warren yang akan menjadi orang paling krusial dalam misi ini, karena akan berhadapan dengan ibu-ibu perpustakaan. Kemudian, scene berganti, hari pencurian pun akhirnya tiba. Timeline waktu menunjukkan itu dilakukan di tanggal 16 Desember tahun 2004. Ketika pengumpulan barang yang dibutuhkan, ternyata Warren lupa untuk membeli taser atau alat pengejut listrik, sehingga ia pun harus membelinya terlebih dahulu.
dan Eric membawa mobilnya, kemudian berhasil mengganti plat nomor van-nya dengan milik orang lain. Kemudian kita akan diperlihatkan bagaimana mereka sama-sama mendandani mereka sebagai pria tua. Setelah semuanya berkumpul, akhirnya mereka telah sampai ke perpustakaan. Terlukis di wajah mereka yang semuanya harap-harap cemas karena ini menjadi misi pencurian yang pertama kali. Warren mengingatkan kepada semuanya untuk menjiwai sebagai pria tua agar orang-orang tidak curiga. Kemudian mereka berempat membagi tugas untuk saling memerhatikan keadaan perpustakaan. Dan ketika Chas akan menyusul Warren, sayangnya Warren mendapati di ruangan tersebut sedang dilakukan pertemuan. Mereka berempat sempat bermusyawarah untuk menunggu atau mundur dari misi pencurian. Spencer langsung memilih untuk pergi karena keadaan sudah mulai tidak beres. Kemudian ketika di dalam mobil, Warren meluapkan kekesalannya karena rencana yang sudah dibuat malah gagal total. Akan tetapi ketika masuk ke dalam swalayan, Warren memiliki ide untuk menelpon pihak perpustakaan. Dengan hasil dari telepon tersebut, Warren memiliki informasi bahwa esok hari ibu-ibu perpustakaan memiliki jadwal kosong. Dan Warren berniat untuk melakukan pertemuan dengannya. Scene berganti ketika di rumah, Spencer malah dalam kebimbangan untuk melanjutkan rencananya. Ditambah, Spencer langsung mendatangi Warren untuk memberitahu bahwa dirinya mundur karena merasa tidak ingin keluarga mendapatkan imbasnya dengan kelakuan Spencer. Akan tetapi, dengan bacotnya, Warren berhasil membujuk Spencer untuk tetap melakukan misi pencurian. Berlanjut, mereka berempat akhirnya bertemu kembali. Orang yang akan berhadapan dengan ibu-ibu perpustakaan adalah Eric dan Warren. Chas bertugas standby di mobil dan Spencer akan diam di luar untuk mengawasi sekitar. Scene berganti, hari perampokan pun akhirnya kembali tiba. Berbeda dengan sebelumnya, saat ini mereka memutuskan untuk tidak menyamar sebagai orang lain. Kemudian Warren dengan pakaian rapi bersama Eric langsung masuk ke dalam. Eric bertugas diam di bawah dan Warren masuk sendirian ke ruangan khusus dengan mengaku bahwa dirinya adalah Batman. Warren bersiasat untuk melihat secara langsung karena dirinya dan keluarga adalah orang turun-temurun dalam menjaga buku tulisan. Sembari ibu-ibu perpustakaan menjelaskan buku lukisan, Warren mencoba mencari celah untuk melumpuhkan si ibu. Kemudian Eric mendapatkan telepon dari Warren dengan tanda bahwa semuanya sudah aman. Akan tetapi ketika di atas, Eric malah melihat bahwa Warren belum melumpuhkan ibu-ibu perpustakaan. Kemudian mereka berdua mencoba untuk menemukan kunci di kaca buku lukisan. Ternyata kunci tersebut ada di ibu-ibu perpustakaan. Setelah berhasil mendapatkan buku lukisan yang ukurannya sangat besar, Warren membuat sebuah gerakan tambahan dengan membawa buku langka lainnya. Warren dan Eric pun menuju ke sebuah lift yang menuju ke basement. Akan tetapi ketika di basement mereka tidak mendapatkan jalan keluar, sehingga mereka berdua memutuskan untuk menggunakan jalur yang biasa saja. Itu sempat dilihat oleh pengunjung perpus lainnya dan menuju ke tangga darurat. Karena tidak ingin tertangkap dengan penuh rasa khawatir dan panik, Eric pun menyuruh Warren untuk melepaskan saja buku lukisan yang sangat besar dan kemudian melarikan diri dari perpustakaan. Kemudian sesampainya di mobil Chas, semua sangat panik untuk kembali. Bahkan Chas pun mengendarai mobilnya dengan penuh kepanikan. Apalagi Warren di sana sempat muntah karena sangat panik. Kemudian setelah kejadian itu mereka semua menjalankan kehidupannya masing-masing dengan maksud menunggu bagaimana mereka bisa memberikan hasil curian mereka ke penadah. Kemudian sekilas memperlihatkan bagaimana pihak media telah menggambarkan bahwa telah hilang 2 buku yang sangat langka. Dan ternyata buku yang telah dicuri oleh Warren itu tidak kalah langka dan mahalnya.
Kemudian mereka berempat menuju ke tempat salah seorang penadah di sana. Akan tetapi mereka tidak berhasil bertemu dengan bos penadah dan hanya bertemu dengan sekretarisnya. Sang sekretaris memberikan pilihan untuk meminta nomor telepon mereka dan pada saat itu Spencer memberikan nomor telepon kepada sekretaris. Berlanjut, ketika di mobil, Chas menanyakan bagaimana progres dari pertemuan yang tadi. Mengetahui bagaimana Spencer dengan santainya memberikan nomor telepon kepada sang sekretaris. Chas melihat bahwa itu adalah sebuah resiko karena nada ringtone nomor milik Spencer yakni sangat freak. Karena berupa pengenalan diri Spencer serta nama lengkapnya. Tidak hanya itu, Warren mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengirim email 2 kali kepada salah satu orang penadah. Menjadi fakta bahwasanya mereka tidak lama kemudian akan ditemukan oleh pihak kepolisian. Kemudian suasana menjadi sangat panas karena Chas menyalahkan kepada Warren yang telah menghancurkan hidupnya sambil menodongkan pistol kepadanya. Dan kemudian scene berganti, mereka berempat akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing dan melanjutkan hidupnya. Tak lama kemudian, Spencer mendapatkan tanda bahwa dirinya telah dicari oleh pihak kepolisian. Mereka berempat dirundung kekhawatiran akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan ternyata itu benar. Di sini kita akan diperlihatkan bagaimana pihak kepolisian dan FBI mulai menangkap mereka satu persatu. Dan kita pun akan diperlihatkan bagaimana orang-orang yang terlibat sangat sedih ketika menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya. Hal yang menarik ketika Spencer tua menjelaskan bagaimana apa yang telah diceritakan oleh Warren seperti tidak nyata. Dan scene terakhir di film ini, scene akan memperlihatkan bagaimana proses setelah kejadian. Semua buku telah dikembalikan oleh Eric yang bekerja sebagai pelukis. Chas menjadi instruktur olahraga dan menulis buku mengenai cara untuk berolahraga di dalam penjara. Warren tinggal di Philadelphia dan mendaftar kembali kuliah dan mempelajari pembuatan film. Sedangkan Spencer melanjutkan hidupnya sebagai spesialis melukis burung. Dan film pun tamat.